Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ketemu lagi dengan saya, Suko Widodo, dalam kisah-kisah cerita-cerita tentang kawan-kawan yang berada jauh dari Indonesia yang saat ini sedang bekerja atau menempuh pendidikan dan berada dalam zaman pandemi ini. Saya sedang menghubungi Margareta, dosen psikologi Universitas Erlangga yang saat ini berada di kota Melbourne, Australia. Halo, Reta, apa kabar? Halo, apa kabar Bapak? Saya baik. Waduh, rambutnya malah gondrong sekarang ya? Ya, sekarang rambutnya panjang. Sudah terakhir meninggalkan Indonesia tahun berapa ya? Tahun lalu, Ya. Februari saya sampai di sini. Jadi sebulan sebelum kami mulai lockdown. Panik juga ya di sana? Sempat panik ya? Ya, di awal-awal memang bukan suatu hal yang mudah ya, karena belum pernah ada yang mengalami pada masa hidupnya mengalami pandemi yang sedemikian besar. Di universitas kami atau di University of Melbourne, mulai Maret mulai diberlakukan online learning. Jadi semua kegiatan dilakukan dari rumah, jadi online. Dan tentu saja itu penyesuaian luar biasa yang tadinya tatap muka, segala sesuatu harus dibuat online. Hanya eksperimen yang pada level tertentu yang memang masih harus dilakukan secara langsung ke lab, di bawah supervisi ketat, hanya itu yang boleh dilakukan. Nah, adaptasi ke sana juga secara psikis atau kerjaan juga merumitkan Anda juga ya? Ya, lumayan. Dan kebetulan saya sebagai mahasiswa program doktoral, pada masa itu saya rasa bukan cuma saya ngalami, tapi semua hampir kami diminta untuk merubah proposal. Karena ada beberapa metodologi yang mungkin awalnya adalah pengambilan data langsung, tidak memungkinkan. Jadi ya buat saya juga begitu masuk lockdown, bukan cuma itu aja, topik, metodologi semua harus dirubah. Ya, semua kami lakukan online. Memang saya sempat ketemu karena masih sebulan kita masih bisa ketemu di kampus. Ada beberapa kali rapat, tapi semenjak saat itu bimbingan saya semua online. Memang ada beberapa waktu, kebetulan saya base-nya kampusnya itu di rumah sakit. Jadi di rumah sakit anak Melbourne, Royal Children's Hospital. Nah, memang namanya rumah sakit tetap boleh buka. Dan kalau tidak lockdown, kami mahasiswa PhD boleh datang dan duduk di ruang kerja kami. Namun ya memang itu tentu saja diharapkan tidak wajib gitu ya. Hanya kalau dibutuhkan kita boleh pergi ke bekerja di kampus seperti itu. Dan beberapa kali saya sempat ketemu dengan Anda kan ada perubahan concern pengetahuan yang Anda capai mungkin. Ya, ini yang menarik kalau kita kuliah di luar negeri di mana ilmu tidak dikotak-kotak berdasarkan program studi atau bidang ilmu. Harus linier itu nggak ada ya? Enggak. Linearitas itu lebih tentang pernyataan komitmen, ketekunan untuk meneliti terus-menerus di satu bidang. Tapi bukan artinya satu bidang. Ya, karena saya orang latar belakangnya dengan psikologi klinis dan kesehatan mental, dan penelitian saya sejak sarjana tentang anak berkebutuhan khusus atau anak yang punya persoalan psikologis. S2 saya juga tentang anak yang punya persoalan psikologis di Belanda, dan S3 saya bagaimana mengupayakan kesehatan mental di sekolah. Jadi tetap tentang mental health. Walaupun saat ini saya duduknya di Departemen Pediatri, jadi School of Medicine. Nah, kalau kondisi di Australia dan kebijakan pemerintah seperti apa? Baik, ini memang salah satu yang menarik ya. Kalau boleh ngecek nih ya, katanya kota Melbourne itu salah satu kota yang paling parah lockdown-nya sedunia. Karena kalau dihitung total kami termasuk paling lama dan termasuk tingkat restriction-nya atau keketatannya cukup tinggi. Kalau dibandingkan dengan pada bulan apa Mbak ya? Mungkin waktunya kapan yang lockdown-nya total itu? Tahun lalu itu dari bulan Maret sampai dengan, saya terus terang agak ya, tapi seluruh Australia, kota Melbourne atau Provinsi Victoria itu yang paling panjang. Karena sempat yang sebulan, ditambah 2 bulan, ditambah lagi beberapa minggu, dan kami yang pernah ngalamin tahun lalu ya, itu sampai ada jam malamnya. Jadi orang hanya boleh keluar sampai dengan jam 8 malam, lalu harus ada di rumah. Kalau keluar di luar jam 8 malam, kena denda. Jadi tahun lalu itu memang adalah masa penyesuaian. Jadi nggak mudah, ada orang yang panic buying, terutama yang menarik di sini adalah panic buying beli tisu toilet.
itu yang barang langka, termasuk hand sanitizer dan lain-lain, sempat agak lama itu kehilangan atau kurang. Lalu kita juga pernah mengalami restriction level 4 yang cukup panjang, yaitu ketika hanya boleh keluar untuk hal-hal esensial, yaitu beli makanan, dan beli makanan pun nggak boleh bareng-bareng. Satu rumah hanya boleh satu orang yang pergi berbelanja, nggak boleh ditemenin sama orang keluarganya atau temannya. Jadi harus bergantian. Kalaupun satu rumah misalkan kayak kos-kosan seperti ini, nggak boleh bareng. Nggak boleh. Belanja, pergi ke bank, pergi ke layanan kesehatan, dan boleh juga untuk olahraga, tapi dengan menjaga protokol kesehatan. Karena memang pemerintah ini paham orang kalau dipaksa diisolasi begitu saja, kesehatan mentalnya akan turun. Jadi orang tetap boleh keluar untuk melakukan olahraga dengan prokes yang ketat. Jadi nggak boleh jalan bergerombol, itu semua berjarak semuanya. Yaitu nah, biasanya orang akan patuh kalau satu ada restriksi aturan yang jelas, misalnya didenda dan petugas juga mengkontrol, peralatan teknologi mengawasi. Demikian juga ketika kemudian masyarakatnya juga taat gitu loh. Nah, apakah juga masyarakat taat dan gimana peran pemerintah? Apakah juga ngawasi kiri kanan gitu? Ada beberapa approach ya. Yang pertama memang pengawasan dan dengan denda yang sangat tinggi. Pemerintah Australia mengetahui karena dendanya kecil, untuk daya hukumnya rendah buat orang komunitas ini, sehingga dendanya itu kalau dilanggar bisa $1.500 ya, atau 15 juta. Tapi ini untuk konteks Australia. Tapi memang mereka ingin yang punya daya punishment. Jadi bukan hanya untuk mengingatkan, tapi dan ini hukuman itu kan kadang-kadang bukan cuma primer, bukan cuma orang yang dihukum, tapi juga bersikap tersier dan sekunder. Orang yang lihat juga paham, lebih baik saya tidak melakukannya. Tapi yang menarik buat saya adalah orang-orang di sini bisa menjadi saling pengingat di dalam komunitas. Jadi yang mengingatkan bukan cuma petugas, tapi orang misalkan nggak pakai masker gitu ya. Hai, Anda tidak pakai masker, kita harus pakai masker di dalam tram. Tolong pakai masker Anda. Orang saling mengingatkan. Menarik ini. Jadi kalau kita mengingatkan malah dimarahi sama penjual ini mulut saya sendiri, Anda mau apa ya, repot gitu loh. Nggak bisa. Kalau di sini orang diingatkan, kalau tidak mau diingatkan, misalkan di tram ya, di tram itu kan public transport. Awalnya penumpang saling mengingatkan. Kalau orangnya tidak mau diingatkan, si penumpang bilang ke supirnya, supir kan punya hak kendali penuh, kalau tetap tidak mau dipersilakan turun. Oh, gitu ya. Jadi apa ya? Saling jaga ya. Iya. Jadi kesadaran kesehatan dan diikuti dengan pemahaman terhadap regulasi dan itu dilaksanakan bersama-sama ya. Betul. Tidak hanya saling menunggu ya, tapi saya pun adalah pengendali. Jadi memang juga waktu itu tagline-nya gitu, we can do it. Jadi bukan pemerintah yang mengawasi, tapi kita semua bersama-sama. Ini menarik ya. Ini menarik karena sebetulnya tentu tidak mungkin pemerintah melakukan sendirian, sehingga pelibatan publik menjadi kunci dari cara-cara untuk menjaga kesehatan masyarakat, Mbak Reta. Betul, setuju sekali Pak. Memang ini untuk masyarakat Australia yang jumlah masyarakatnya jauh lebih rendah daripada jumlah masyarakat Indonesia. Lebih sedikit maksudnya. Lebih sedikit, sorry ya. Lebih sedikit ya daripada orang Indonesia. Tapi karena mereka punya pemahaman dan kita pengen sama-sama keluar dari masalah ini, maka saling gotong royong, saling istilahnya mungkin bukan gotong royong, tapi bersama-sama supaya keluar dari masalah ini. Ya, kemudian kira-kira begini, ini kan sebentuk peran masyarakat yang peduli dengan sesama, jadi saling menjaga dan sebagainya itu. Nah, sebagai psikolog atau perasaan publik gimana ketika panik itu mereka marah atau menumpahkan apa, dan adaptasi kan enggak mudah juga siapapun orang di dunia ini. Apa ya yang bisa Anda kenali proses-proses adaptasi masyarakatnya seperti apa ya? Dan saya lihat di sini baik komunitas maupun masyarakat itu sudah paham betul tentang monitoring keadaan warganya. Jadi baik riset pemerintah atau survei dari lembaga riset seperti universitas saya di University of Melbourne itu memantau apa sih dampak pandemi ini baik pada kesehatan maupun kesehatan mental maupun kondisi sosial ekonomi di masyarakat. Dan dari pemahaman itu memang langsung digelontorkan program-program sosial. Misalkan orang-orang banyak yang kehilangan pekerjaan. Nah, pemerintah itu langsung bikin kerja padat karya.
Jadi Oh, orang-orang yang kehilangan pekerjaan itu dipekerjakan sebagai orang yang membersihkan tempat public area. oke, Contohnya oke. kayak halte bus itu tuh dibersihkan tiap beberapa jam Hmm, dengan hmm, sanitizer, dan yang mengerjakan adalah orang-orang yang kehilangan pekerjaan. hmm. Di aspek konseling itu layanan-layanan konseling juga diberikan oleh LSM ataupun pusat layanan untuk karena peningkatan kasus KDRT, kasus penelantaran ataupun kekerasan yang lainnya itu segera dibantu untuk diselesaikan. Jadi memang bersama-sama untuk membantu menyelesaikan persoalan. Ini menarik ya. Kalau biasanya kalau di Indonesia itu kan tadi kan kalau pikiran saya ketika ada acara gini baru ada misalnya kelompok relawan sosial, kota ini memanggil Anda dan sebagainya. Kalau di sana format itu sudah ada ya, misalnya NGO atau lembaga konsultan dan mereka tinggal itu aja mengambil apa ya, ngambil peran yang lebih luas ya. Sebenarnya kita di semua masyarakat pasti sudah ada komunitas-komunitas sosial. Ya. Yang memang pada saat pandemi ini di Australia, komunitas sosial ini bekerja lebih giat lagi atau Ya. mencoba menjangkau lebih banyak lagi. Tentu Ya. saja dalam program-program mereka bisa merekrut relawan-relawan baru. Oke. Tapi payungnya ini rata-rata yang saya Nah, pahami sudah adalah jalan. NGO atau LSM atau lembaga gereja atau lembaga masjid di sini yang memang terlibat dalam membantu. Memang ada teman-teman saya juga mau jadi relawan itu juga bisa terlibat di dalam hal itu atau mereka mengelola sedikit. Tapi saya lihat pada level lokal maupun komunitas LSM ini berperan. Ya, saya coba begini ya. Nah, kalau di Indonesia kan ketika pengetatan ya level 4 misalnya itu kan juga banyak masyarakat yang menentang karena tidak bisa makan. Tapi kalau di sana ada nggak perlawanan? Ya, memang tahun pertama, tahun kemarin itu orang walaupun berat tapi mencoba terus melakukan. Dan kami di Provinsi Victoria ini sudah lebih istilahnya terbiasa dengan tingkat keketatan tinggi. Makanya tahun ini kami lagi masuk ke minggu kedua ya, lockdown lagi, itu sudah lebih adaptif. Dan perilaku menjaga protokol kesehatan jauh lebih kuat dibanding provinsi yang lain. Jadi begitu mulai lockdown, semua orang yang sudah terdeteksi langsung isolasi mandiri. Okay. Nah, berbeda dengan New South Wales, mungkin karena tahun lalu mereka tidak seketat itu, maka tahun ini ketika lockdown, orang-orangnya masih ada beberapa yang belum siap. Makanya kemarin ada demonstrasi, mereka menolak lockdown, gitu ya. Jadi tidak semua dan selalu sepanjang waktu orang siap untuk menghadapi realita bahwa harus lockdown dengan tingkat keketatan yang tinggi. Namun ya tentu saja bagaimanapun harus dihadapi karena itu satu-satunya cara untuk menurunkan jumlah kasus supaya rumah sakit nggak terlalu kepenuhan dan orang bisa tertolong. Oke, kalau isolasi mandiri mereka juga melakukan itu ya, isolasi di rumah itu ya, ada juga ya. Dan yang menarik menurut saya kekuatan di Australia ini adalah sistem tracing-nya. Jadi kami pun itu harus check in online. Jadi ada barcode yang kami harus check in. Jadi terdaftar Margareta masuk kemana aja, berapa itu ada rekornya saya. Nah, ya dan kalau ketahuan misalkan ada satu orang setelah dites ternyata dia positif, dia ditanyain kamu kemana aja seminggu ini atau 2 minggu ini. Dia bakal telusurin dan semua tempat yang pernah dia datangi itu akan dicek siapa yang pernah berada di situ pada saat itu, pada jam-jam tersebut, dan semua orang itu akan dihubungi agar mereka segera memeriksakan diri dan ketahuan siapa yang teridentifikasi. Kalau teridentifikasi, mereka pun juga harus isolasi mandiri. Ya, kalau tidak melakukan itu nggak boleh masuk. Jadi misalkan saya belanja ke supermarket, itu harus kita check in. Kalau nggak mau check in, nggak boleh masuk. Silakan keluar. Iya. Jadi memang terkontrol banget ya. Jadi semua sehingga setiap mobilitas kemana aja ketahuan ya orang itu ya. Ketahuan, karena kita harus daftar kemanapun. Itu udah mulai dari tahun lalu. Oke, Mbak Reta, kalau kemudian kesulitannya kan biasanya kan kalau lagi pengen makan dulu kan di kafe atau minum kopi, beli belanja dan sebagainya. Nah, sekarang gimana? Caranya gimana? Tetap keluar atau lewat online belinya? Ya, ada sebagian yang saya harus beli online, harus diakui memang. Tapi ada juga yang saya tahan sedikit, tunggu sampai kapan lockdown selesai. Tapi kalau saya boleh share nih, saya juga baru tahu.
di Victoria, karena kami paling lama dan paling ketat, ternyata ada perpindahan penduduk dampak dari pandemi ini. Jadi orang-orang yang dulunya tinggal di kota, rata-rata tinggalnya di apartemen. Mengalami lockdown cukup panjang di apartemen, tempat yang kecil dan terbatas aktivitas, mereka merasa terpenjara. Maka pasangan-pasangan muda, terutama orang-orang yang sudah cukup mapan, akhirnya memilih untuk keluar dari kota Melbourne, CBD-nya, Central Business District-nya, untuk cari rumah di daerah suburb. Oh, di pinggiran ya, pinggiran. Ya. Dan dampaknya karena banyak atau tingginya peminat pembeli rumah, sekarang harga rumah di Australia, terutama di Provinsi Victoria, naik sampai dengan 20%. Luar biasa ya. Sekarang justru harganya turun. Oke. Jadi ada perubahan. Lalu kemudian ada perubahan apa ya? Satu itu yang kemudian perubahan perilaku itu ya. Hidup dan tentu saja dampak ke ekonominya juga. Ya pasti terasakan. Oke, sekarang kan kita lihat gini ya kan, kalau orang itu kan sekarang di Surabaya misalnya di karaoke ditutup, tempat hiburan tidak boleh dan sebagainya. Nah, di sana gimana ya? Pak, masih kafe buka juga? Pada saat lockdown semua tempat hiburan ditutup. Yang hanya boleh buka adalah restoran, tapi hanya untuk take away. Dan memang dampaknya ya Pak ya, saya mengamati dari tahun lalu saya sampai dengan sekarang, saya lihat banyak toko-toko yang bangkrut, tutup, baik restoran, bisnis, pusat perbelanjaan, memang banyak yang gulung tikar, dan itu dampak yang nyata buat orang yang pernah dulu pergi ke Melbourne dan melihat Melbourne sekarang pasti akan merasakan betapa Melbourne sekarang sudah berbeda. Nggak seramai dulu lagi. Kondisi terakhir pada akhir Juli gimana? Kondisi terakhir kami sekarang masuk ke dalam lockdown minggu kedua, yang mudah-mudahan selesai pada sekitar Jumat ini. Tapi kita nggak tahu juga ya, siapa tahu nanti diperpanjang lagi. Itu juga bisa diperpanjang karena kondisi yang sama ya sebetulnya. Ya, dari tahun lalu seperti itu. Dan sepertinya pemerintah itu bukan yang dari jauh-jauh hari ngasih tahu akan diperpanjang, enggak. Jadi kita tuh kayak menunggu, misalkan besok harusnya habis. Kita bakal dikasih pengumuman hari ini, malam ini misalkan. Nah, ini menarik ya. Artinya ini sama dengan di Indonesia. Orang kan nunggu ketidakpastian. Ternyata pemirsa sama juga, negara manapun juga tidak bisa memastikan pandemi ini, sehingga Anda juga harus bersabar. Perlu nambahin Pak, kami di sini lockdown saat ini cuma boleh keluar 5 km dari rumah. Gimana taunya, Mbak? Itu dia ya. Kadang-kala polisi tentu ada ya, tapi berapa sih jumlah polisi? Nggak banyak. Tapi orang paham dan patuh, itu dia. Jadi mereka sudah. Dan kita kalau lagi ada lockdown seperti ini, itu transportasi antar provinsi juga dibekukan. Jadi kami tidak bisa pergi ke Canberra. Ke Canberra masuk ke sini harus isolasi 2 minggu. Mirip seperti orang datang dari luar negeri. Oke, padahal itu satu pulau ya, satu daratan ya sebetulnya. Padahal itu satu daratan, betul. Ini menarik Mbak Reta, saya kira pelajaran bagi pemirsa yang ada di Indonesia bahwa mereka melakukan dengan ketat karena mereka ingin selamat semuanya. Jadi Anda jangan main-main dengan PPKM yang kita alami. Semua kalau dianggap menderita dalam kondisi normal pasti menderita. Tapi kan kita harus beradaptasi dengan situasi dengan tujuan agar kita selamat. Dengan cara kita membantu negara, maka sebetulnya kita bisa menahan diri, itu aja caranya. Nah, Mbak Reta, jadi 5 km itu ditahan, tidak boleh dan sebagainya. Nah, kemudian kira-kira kalau konsekuensi yang dilakukan oleh negara atau pemerintah seperti apa? Komunikasi publiknya itu, Mbak? Ada masa waktu itu kita kalau lagi dipermudah bisa sampai 25 km atau 25 km yang agak ketat. Nanti kalau dipermudah jadi 25. Nah, itu di border di city, di batasan kota, itu ada polisi. Jadi orang yang bakal lewat yang kelihatannya nggak perlu ditanyain, itu bisa di stop dan ditanya punya pas nggak. Ada orang yang memang kerjanya esensial boleh lewat karena mereka langsung kartu. Tapi kalau nggak, mereka diminta untuk kembali dan menaati protokol.
Nah, kalau di Indonesia kan karena medsos ini kan juga ini kan lagi antara virus dan viral itu kan ketemu kan. Oh, oke, oke. Viralogi dan apa ya apa Oh, apa ya virologi dan viralogi ketemu kan terjadi kekacauan. Nah, banyak sumber-sumber informasi yang kadang-kadang itu di Indonesia itu pemerintah kalah dengan medsos dan itu bahaya karena kan kualitas informasinya kadang hoax tuh. Kalau di Aussie sendiri gimana? Apakah ya. ada apa, larangan atau ada himbauan atau kesadaran masyarakat ketika mengunggah itu juga bisa dipertanggungjawabkan? Ya, saya melihat ada beberapa perubahan. Misalkan, yang pertama ketika tahun lalu ya, itu muncul iklan layanan masyarakat banyak sekali, Pak, terkait dengan apa itu COVID, bagaimana itu menyebar, apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat. Bahkan diterjemahkan sampai ke bahasa etnik minoritas. Jadi termasuk bahasa Indonesia pun ada waktu itu. Ya, Dan ya, itu ya. memang digaungkan sebagai sumber yang reliable gitu ya. Memang diakui juga orang-orang di sini mungkin punya daya baca, keinginan baca untuk mengkonfirmasi berita lebih tinggi. Jadi tentu saja tidak terlalu seberat itu untuk terpengaruh oleh berita-berita bohong. Tapi yang terakhir yang saya pernah alami itu di Facebook-nya di Australia. Kita itu nggak bisa sembarangan mentautkan link berita untuk di place di dalam Facebook list kita. Kenapa? Iya, kayaknya dibatasi atau tidak mungkin untuk membatasi. Okay. Jadi ya karena mungkin di sosial media orang bisa percaya apapun dan bagaimanapun, jadi sebaiknya ada beberapa situs yang mungkin dianggap perlu diverifikasi itu nggak bisa. Ya, di take down istilahnya itu ya, kalau tempat kita ditutup semacam itu. Karena di take down ya, artinya ditutup ya. Itu tujuannya karena kalau informasi itu tetap bisa diakses, dia akan lebih membahayakan membahayakan masyarakat biasanya. Bukan di take down berarti Pak. Itu lebih tentang kita nggak bisa link-linknya tuh kita share nggak bisa. Oh, hanya bisa dibaca di tempat Anda saja ya? Jadi kita bisa mengakses websitenya, tapi kita nggak bisa share. Oke. Jadi dibatasi gitu apa yang bisa kita share di sosial media kita. Mengurangi distribusi informasinya lah biar tidak terlalu over mungkin ya. Oke, jadi teknologi digunakan betul di dalam COVID. Jadi COVID ini memang kalau saya diskusi dengan teman-teman di Belanda, di Inggris, di Singapura itu memang rata-rata basicnya kebijakan pemerintah itu pada pengetahuan. Jadi di Inggris misalnya setiap Perdana Menteri membuat statement itu disertai para ilmuwan. Nah, kalau kita agak beda ya, ada tentara dan polisi, tapi itu menunjukkan bahwa basicnya itu ini ilmu pengetahuan. Nah, di Melbourne apa semacam itu juga ya, pendekatannya ilmu pengetahuan, sama ya? Sama Pak, jadi setiap kali premier atau kepala daerah berbicara atau prime minister bicara itu di belakangnya itu selain menterinya, karena di sini level provinsi punya menteri juga Pak, istilahnya. Atau kepala bidangnya ya, dan disertai juga periset dari universitas atau memang pusat riset tertentu yang memang terlibat di dalam. Jadi bukan tentara, polisi atau bahkan satpol itu, bukan ya? Saya belum pernah lihat mungkin. Oke, kemudian kalau di jalan ya, di lapangan itu apa yang menarik ya, yang membedakan misalnya yang berbeda dari ke dalam kondisi normal apa, Mbak Reta? Selain lebih sepi, ya, dan kita di mana-mana ada protokol kesehatan termasuk check-in. Kalau saya lihat tim keamanan yang kuat itu adalah kalau mereka lagi mendampingi bus dari airport untuk menuju ke hotel tempat isolasi. Ya. Itu ketat sekali. Bahkan jalan akan ditutup sementara waktu ketika bus itu lewat dan pergi ke hotel. Jadi ibaratnya kalau ini membawa pasien dari rumah, ya kan, dibawa ke tempat isolasi yang disediakan pemerintah misalnya. Bukan yang dari pasien Pak, dari airport. Oh, dari airport. Oh, yang dari luar yang di karantina itu ya. Betul, itu kan benar-benar ketat dan semua harus minggir gitu, Pak. Minggir, karena itu benar-benar tentara yang membawa alat berat. Tapi pun begitu ternyata tetap saja
pernah kecolongan beberapa kali ya virusnya dari orang asing, tapi mereka menularkan pengelola atau pembersihnya atau yang membersihkan hotel gitu, terus yang membersihkan itu pergi komunitas dan tersebar. Jadi sempat juga beberapa kali. Tapi kalau untuk keamanan memang mereka ekstra di dalam hal itu. Oke, Mbak Reta, ini sebagai psikolog saya coba tanya ya. Saya butuh gagasan Anda juga dan memetik pelajaran dari sana. Kondisi Indonesia misalnya, ini kan orang sudah frustasi di rumah soal pekerjaan, belum lagi emak-emak pada marah karena harus menjadi guru, menjadi guru bagi anaknya itu. Mungkin ada saran atau advice atau pengalaman yang bisa ditularkan ke kami, Mbak Reta. Ya. Memang cara terbaik kita untuk menghadapi kesulitan kadangkala tidak dengan merubah situasi. Karena ada situasi yang bisa kita rubah, selesai, masalah kelar gitu ya. Tapi berhadapan dengan pandemi ini, kemungkinan besar tidak bisa selesai dengan cepat karena banyak hal yang harus diselesaikan, maka kita akan menyesuaikan dengan menerima keadaan. Nah, itu mungkin dimulai bahwa pernyataan I can live with this, saya bisa kok hidup dengan cara yang berbeda. Saya bisa bukan hanya sebagai ibu, tapi juga pendidik buat anak saya pada saat ini. Dengan demikian ini adalah kesempatan saya untuk menambah skill, mengajar anak, memotivasi anak belajar. Sebagai pekerja, ini mungkin adalah tantangan berat di mana kita kehilangan pekerjaan atau sumber pemasukan. Tapi kalau kita menerimanya, I can live with this, kita mulai berpikir cara-cara lain, kreatif untuk menambah pemasukan atau mencari peluang bisnis atau kerja yang baru. Dengan demikian, kita menjadi orang yang lebih adaptif. Karena kelak ke depan, tantangan ini, kalaupun terjadi terus, saya sudah lebih siap. I'm ready for this. Dan tentu masih banyaklah hal lain, remaja, mahasiswa yang mungkin sekarang lagi bingung kuliah online, lulus online, nanti pekerjaan carinya seperti apa. Kalau gitu ini jadi kesempatan untuk bagaimana kita membangun kesiapan untuk menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian seperti ini. Saya harus kuat di IT, karena IT adalah jawaban ke depan. Kita nggak boleh abai belajar IT. Misalkan demikian. Dan jadi bagaimana menerima ini bisa kita arahkan untuk menjadi sikap-sikap yang lebih adaptif dan kreatif supaya kita bisa bertahan dan bahkan cemerlang di masa depan kelak. Amin, mudah-mudahan demikian. Ya, saya pun juga belajar Mbak Reta bagaimana di dunia komunikasi itu ketika komunikasi tidak lagi pada public sphere, ruang publik, dan harus berada di medsos gitu. Nah, kemudian para orang tua merasa tersinggung karena dianggap anak tidak sopan. Padahal kan di dunia medsos itu kan semua sama. Sampai satu saat saya menulis di artikel itu, saya katakan hati-hati anak muda, Anda harus sopan. Nah, tiba-tiba ini saya juga belajar, anak muda itu membalas tulisan saya. Pak dosen, Pak Suko, ajari kami beretika. Oh, saya malah bingung. Nah, akhirnya dari situ, oke, kita harus mempertemukan mazhab atau etika baru di medsos. Karena mereka bukan tidak sopan, tapi mereka tidak tahu dan kita harus menemukan jalan bersama-sama itu. Mereka mungkin punya jalan baru, malah kita yang nggak tahu itu. Jadi saya kira sama dengan pikiran Anda, psikolog juga harus berbasis teknologi, sudah menjadi bagian dari yang komunikasi media. Mbak Reta, terima kasih, luar biasa. Pasti akan kontak dan semoga Anda pandemi segera usai sama-sama. Amin, supaya saya juga bisa pulang, Pak, karena border masih terus. Nah, ketika Anda datang, besoknya akan kami sediakan bebek terenak untuk Anda ya kira-kira. Saya tadi podcast saya dengan Margareta yang sekarang di Melbourne dan dia penuh semangat, dosen muda yang kita andalkan segera membangun Nusa Selangor di masa depan. Terima kasih Bratenda, tetap sehat dan tetaplah di UNER Channel, media yang selalu memberikan informasi, edukasi dan berbasis ilmiah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam.